Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Novistiansi dengan NIM 8578717448. Saya mahasiswa PGSD semester 7 Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu tentang uji karbohidrat pada 10 bahan makanan tersebut. Di sini tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahannya apa saja? Mari kita satu-satu kita spillkan ya. Yang pertama ada kentang, yang kedua ada putih telur, yang ketiga ada margarin, ada tahu putih, ada nasi, kemudian ada tepung terigu, selanjutnya ada gula, ada biskuit, ada pisang, dan ada apel. Di sini pisang dan apel serta biskuitnya sudah saya cincang untuk memudahkan. Kemudian untuk larutan lugolnya saya ganti dengan larutan betadin seperti ini. Nah, langsung saja kita akan meneteskan larutan lugol pada 10 bahan makanan tersebut. Apabila setelah diteteskan larutan lugol ini dia akan berubah kebiruan menuju ungu menuju kebiruan atau biru keunguan, maka bisa disebutkan bahwa bahan makanan tersebut mengandung pati atau mengandung karbohidrat. Yang pertama kita coba pada tahu. Kita teteskan pada tahu. Kemudian kita teteskan kepada nasi. Lalu kita teteskan ke telur. Kemudian kita teteskan pada kentang. Kemudian kita teteskan pada margarin. Kita teteskan pada tepung terigu. Lalu pada gula. Kemudian pada biskuit. Pada pisang. Dan pada apel. Kita akan coba aduk. Kita akan coba aduk mulai dari nasi. Pada nasi menunjukkan perubahan warna biru keunguan. Kemudian pada tahu dia tidak berubah warna. Kemudian pada gula dia juga tidak berubah warna. Lalu pada kentang dia berubah warna menjadi biru keunguan menuju kehitaman. Kemudian pada telur dia tidak berubah warna. Kemudian pada margarin dia juga tidak berubah warna. Seperti ini. Lalu kemudian pada biskuit dia berubah warna kehitaman. Kemudian pada pisang dia tidak berubah warna, tetap warna betadin. Kemudian pada apel dia juga tidak berubah warna. Lalu kita uji pada tepung terigu. Kita tambahkan lagi. Nah, pada tepung terigu dia berubah warna menjadi kehitaman, ya, ungu kehitaman seperti ini. Biru menuju ungu kehitaman. Nah, pada bahan makanan yang berubah warna setelah ditetesi larutan lugol atau betadin itu ada nasi, ada tepung terigu, ada biskuit, dan ada kentang. Nah, larutan lugol itu untuk menguji apakah dalam bahan makanan tersebut mengandung saripati atau karbohidrat. Mungkin pada gula ini
gula memang termasuk karbohidrat, termasuk golongan karbohidrat. Namun gula ini termasuk golongan karbohidrat sederhana dan tidak terdapat saripati atau amilum. Seperti itu. Pada pertanyaan-pertanyaan yang pertama, perhatikan bahan makanan, nasi, tepung terigu, kentang, dan gula pasir. Setelah diberi larutan zodium atau larutan gol, apakah semuanya menunjukkan warna biru ungu? Jika tidak, mengapa? Bukankah semua bahan makanan tersebut termasuk golongan karbohidrat? Dan jika iya, jelaskan mengapa. Nah, tidak semua bahan makanan, nasi, tepung terigu, kentang, serta gula pasir tersebut menunjukkan warna biru keunguan. Ada salah satu bahan makanan dari keempat tersebut menunjukkan tidak adanya perubahan warna pada gula pasir karena gula pasir tersebut tidak mengandung amilum atau saripati, walaupun dalam gula pasir tersebut merupakan sumber karbohidrat, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa bahan yang berwarna ungu kebiruan ada pula yang tidak setelah ditetesi larutan yodium. Nah, yang seperti tadi yang saya jelaskan, larutan lugal yang sudah diteteskan pada bahan makanan dan bahan makanan yang sudah berubah warna itu mengandung karbohidrat seperti kentang, nasi, lalu biskuit, kemudian ada tepung terigu. Nah, itu berubah warna karena mereka mengandung karbohidrat atau saripati atau yang disebut juga dengan amilum. Kemudian bahan makanan yang tidak berubah warna seperti apel, pisang, kemudian ada tahu, ada telur, kemudian juga ada margarin, tidak berubah warna karena bahan makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berdasarkan uji yang telah dilakukan, bahan makanan manakah yang termasuk sumber karbohidrat? Dan jadi ada beberapa, tadi ada tepung terigu, ada biskuit, ada namanya nasi, serta ada kentang. Kenapa biskuit itu termasuk mengandung karbohidrat? Karena di dalam biskuit tersebut mengandung gandum atau tepung, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan nomor 4, yaitu simpulan apa yang dapat dibuat dalam percobaan ini? Nah, saya menyimpulkan bahwa larutan lugol atau larutan yodium yang terdapat dalam pentadin ini dapat digunakan untuk menguji kandungan pati atau amilum atau karbohidrat dalam makanan. Nah, bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah warna menjadi biru keunguan menuju kehitaman, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat, ia tidak akan berubah warna. Nah, berikut itu tadi kesimpulan dari praktikum kali ini. Terima kasih. Semoga kita akan berjumpa lagi di praktikum selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.